Ada sesuatu yang paling mahal di kita sendiri, yaitu iman dan Islam kita itu. Nah, mestinya iman dan Islam kita ini mesti kita wujudkan dalam bentuk kehidupan. Nah, hanya saja kaum muslimin sekarang ini keimanannya hanya diterjemahkan dalam sholat, dalam ibadah mahdhah. Nah, mestinya keimanannya diterjemahkan dalam seluruh lini kehidupan. Ya. Bagaimana menerjemahkannya? Semua produk undang-undang mesti didasarkan kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah, ternyata membangun kehidupan berdasarkan Quran dan Sunnah itu, atau berpolitik berdasarkan Quran dan Sunnah, itu jihad yang paling afdol. Jadi jihad yang paling afdol bukan merobohkan lawan, bukan menumbangkan lawan, tetapi ketika lawan sudah tumbang, kemudian menegakkan syariah, itulah jihad yang paling afdol. Kalau saya bahasa jihad yang paling afdol, ada afdol jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ini isyarat politik. Jihad yang paling afdol adalah mengingatkan sultan yang dolim. Artinya misalnya seorang sultan yang sedang menyimpang, itu jihad yang paling afdol, karena menata apa-apa yang sudah batil. Nah, kalau mengingatkan seorang sultan saja atau seorang penguasa saja itu jihad yang paling afdol, bagaimana kalau menata dari awal? Lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi yang menyampaikan hal-hal yang aktual, yang berkembang, yang perlu diketahui oleh masyarakat di dalam mengikuti perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan keduanya untuk memberikan pemahaman kita terhadap hal-hal yang perlu diketahui oleh umat kita atau masyarakat kita dimanapun berada. Pada hari ini kami sengaja membahas menyangkut masalah politik dalam Islam. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Jangan dianggap Islam itu tidak berpolitik. Islam itu berpolitik juga dalam rangka menjalankan syariat Islam itu. Nah, untuk itu kita sengaja mengundang seorang tokoh kiai yang jauh dari Pekanbaru ini, dan beliau ini sekarang berada di Pekanbaru, dan beliau nampaknya dalam pemikiran-pemikiran soal politik Islam ini cukup memberikan arti yang penting bagi kita untuk dipahami oleh semua kita, bagi umat kita dimanapun berada. Di mana kita datangi beliau ke tempat kami ini, dan sengaja saya undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah khair, jiddan. Baik sekali, baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Nama Ustaz adalah Muzairil Ahmad Marzuki ya. Di Muzaizin Ahmad Marzuki. Beliau dari Solo. Solo, Sumatera Jawa Tengah. Dan beliau ini seorang kiai, ya juga seorang pendidik, juga seorang juru dakwah yang cukup dikenal di Solo ini. Baik, Pak Kiai, Pak Kiai di sini ini sudah tahu dengan kondisi Riau ini kemari? Alhamdulillah sudah tahu sedikit banyak masalah Riau ini, warisan kesultanan. Bagus, ini menunjukkan bahwa Islam itu berpolitik. Politik ya. Dan memang Riau ini dulu ada kerajaan besar, yaitu betul. Sultan Siak. Dan Sultan ini berkuasa cukup lama, dari tahun 1723 sampai 1946. Dari prode ke prode. Jadi 1946. Iya, 46. 1946 Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim, begitu Indonesia merdeka, dia menggabungkan diri dengan Republik ini dan memberikan sumbangan yang cukup besar kepada Republik ini. Jadi memang Riau ini merupakan daerah kesultanan dulu, Sultan Kerajaan Islam Melayu. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustaz, saya minta pandangan Ustaz ini dalam segi politik ini, Pak.
Kalau istilah kita agama Islam siasah ya. Siasah. Siasah ini kan memang sudah dalam teori Nabiyuah ya. Sudah ada sebetulnya sistem yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat. Ya, mengembangkan Islam. Dari Mekah sampai ke Madinah. Balik ke Mekah balik. Nah, menurut pandangan Ustaz, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahawa politik itu penting. Masya-Allah. Jadi politik itu jangan dianggap itu barang yang haram. Ya, barang yang bersubahat. Orang bilang kotor. Ya sudah, politik itu kotor. Nak usah ikut campur soal politik. Ya politik saja. Yang penting kita bagaimana beramal, beribadah, mencari pahala sebagaimana untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Itu gitu. Tergantung orangnya. Orangnya kotor, politiknya kotor. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dalam politik? Ini apalagi sekarang ini kan sebentar lagi kan ini tahun politik ini kan. Tahun siasah kan, untuk mencari kekuasaan ya, untuk merebut kekuasaan ya, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, kalau partai politik begitu juga sekarang ini kan, bagaimana dia mencari kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan tujuannya tentu duniawi. Iya betul. Ya enggak? Ini yang harus kita hilangkan cara berpikir demikian. Silakan Ustaz menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Begini para pemirsa sekalian, bahwa kata-kata siasah atau politik ternyata ada juga di dalam hadis. Disebutkan dalam hadis, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Adalah Bani Israel disiasati, maksudnya diatur, diminit oleh nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Selepas seorang nabi itu meninggal, akan diganti oleh nabi yang lain. Jadi dulu nabi-nabi Bani Israel itu kalimatnya saya siasa, mengatur. Nah kemudian Rasulullah bersabda berikutnya adalah awala nabiyya ba'di. Tapi setelahku tidak ada nabi lagi. Berarti setelah Rasulullah wafat, pelanjutnya bukan nabi-nabi. Kalau zaman Bani Israel, kalau nabi wafat, pelanjutnya nabi-nabi. Tapi ketika Rasulullah wafat, beliau bersabda, wala nabiyya ba'di wa satakunu khulafaun. Yang akan ada adalah khalifah. Maka setelah Rasulullah wafat, pemimpinnya bukan nabi, tapi khalifah. Sampai sultan di Nusantara pun sebagiannya namanya pakai khalifah. Khalifatullah fil ardi dan lain-lain. Jadi urusan politik itu bagian daripada ajaran Islam, dengan alasan diantaranya disebutkan dalam surah As-Surah ayat 13 yang akhir ada firman Allah, an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah Islam, jangan berpecah belah. Ini surah As-Surah, surah Makkiyah. Rasulullah tak ada punya daya, tidak berdaya, tapi sudah ada perintah tegakkanlah Islam, jangan berpecah belah. Nah, din itu dalam bahasa Arabnya adalah nidhamul haya, aturan hidup. Aturan hidup tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh orang yang punya punya otoritas. Ini menunjukkan bahwa perjuangan dakwah Nabi endingnya mesti punya otoritas. Nah, ini sudah memberikan isyarat, berarti Nabi itu nantinya akan melakukan politik praktis. Nah, bentuknya adalah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, itulah meminit Madinah, itulah pelaksanaan politik praktis Rasulullah. Yang dasarnya adalah tauhid, hukumnya adalah syariah. Nah, ternyata itu juga. Dan ini Ustaz, ada sedikit saya itu kan nama Nabi. Enggak ya? Baru langsung dipimpin oleh Nabi. Sekarang kan Nabi tak ada. Tentu ia disesuaikan dengan kondisi
daerah masing-masing atau negara masing-masing. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi, masya Allah, memang Rasulullah itu dibimbing wahyu. Jadi sabdanya pasti serba benar. Sampai kepada masalah-masalah yang nanti bakal terjadi berikutnya. Maka Rasulullah sudah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah apa namanya sunnahku, sunnah fi'liyah, praktek Rasulullah melaksanakan Islam dan sunnah khulafaur rasyidin yang 4. Jadi apa namanya kaum muslimin terikat mengikuti Nabi dalam membangun masyarakat dan dalam membangun pemerintahan dan juga terikat pula mengikuti khulafaur rasyidin. Maka ketika para dai dan juga wali-wali itu berdakwah zaman dulu kala, dakwah nanti endingnya membangun kesultanan. Karena dakwahnya Nabi ketika sudah berangkat ke Madinah langsung membuat kekuasaan Islam di Madinah. Dan ternyata itu diisyaratkan di dalam surah Al-Isra ayat 80. Itu saya terkejutnya karena membaca dalam tafsirnya, nazala ba'da an umira bil hijrah. Ayat ini turun setelah Rasulullah diperintahkan berhijrah, yaitu ayatnya berbunyi waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan saya nanti ke Madinah dengan baik. Sekarang keluarkan dari Makkah dengan cara yang baik. Waj'alni, berikan kepadaku sultanan nasira. Dalam tafsir apa namanya Al-Iz bin Abdissalam dan juga tafsir yang lain, ternyata sultanan nasira pengertian yang pertama adalah argumentasi yang kuat, hujjah bayinah. Pengertian yang kedua mulkan, kekuasaan atau kerajaan. Maka apa yang dibangun oleh Rasulullah dibangun di Madinah, itulah politik Islam. Nah, kaum muslimin terikat mengikuti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Khalifatul Rasyidin. Dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan kepada khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah dan lain-lain, kemudian Utsmaniyah yang sampai ke Indonesia, kesultanan. Tapi tetap menginduk kepada Utsmaniyah di Turki. Salah satu bentuknya kesultanan Syiah. Dan itu baru terlepas 1 abad yang lalu. Jadi baru 1 abad sekarang inilah kira-kira kaum muslimin apa namanya ajaran politik Islam itu agak-agak dimatikan. Baru 1 abad, 1 abad ini gitu. Sedangkan Indonesia ini dulu terdiri pada kerajaan-kerajaan sultan-sultan dulu ya. Bagus. Nah, kalau sultan-sultan itu dulu muncul kan karena dakwahnya para pedagang dari India atau misalnya dari Arab, atau juga misalnya kiriman para wali-wali dari khilafah Utsmaniyah. Otomatis kan ketika memunculkan kesultanan sudah otomatis sudah namanya pun sultan. Nama sultan itu sudah identik dengan Islam. Maka ideologinya mesti tauhid. Kemudian hukum positifnya mesti syariah. Nah, kemudian maka bisa berjalan bertahun-tahun. Nah, ketika apa namanya kesultanan berhenti kemudian berubah menjadi republik, lah inilah pekerjaan para pejuang-pejuang berikutnya. Mestinya ketika menyatukan kesultanan tadi tidak lepas dari dua pilar, tauhid sama syariah. Ini sebenarnya juga di Indonesia kita sudah ada juga. Indonesia ini berdasarkan apa namanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang itu merupakan itu adalah tauhid. Sejalan dengan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian yang ayat keduanya bahwa negara memberikan kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat, beribadah sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi problemnya adalah Indonesia itu asalnya sudah didasarkan kepada tauhid. Nah, kemudian Indonesia kita ini adalah sudah apa namanya memberikan kebebasan untuk kaum muslimin untuk menegakkan syariat. Problemnya adalah barangkali para politikus sejak zaman merdeka hingga kini agak melupakan
dua dasar itu ya. Itu. Dasar Indonesia begitu merdeka, kemudian dirumuskan dasar-dasar negara kita. Ya, dengan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan ini kurang dipahami dan tidak begitu nampak apa ya. Atau ada unsur luar yang masuk. Sangat mungkin. Itu ya. Kalau kesultanan sudah namanya sultan, maka otomatis dia merujuknya hukumnya pada Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi kalau namanya republik itu dituntut kayak orang yang kuat, baru akan merujukkan kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau kesultanan dengan namanya saja sudah mesti sultan, yang berkuasa. Iya, sudah mesti sholat, sudah mesti imam masjid, sudah mesti khutbah Jumat, sudah mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Soalnya namanya sultan, dari namanya sudah terikat itu. Ya. Menurut pandangan Pak Kiai ini ke depan ini bagaimana sebetulnya supaya negara kita ini betul-betul kembali kepada cita-cita perjuangan para tokoh-tokoh kita dulu, para pejuang dulu, para sultan dulu, yang mereka dulu kan anti Belanda. Anti penjajah semua sekali ya. Pada mulanya mereka begitu dulu. Oleh karena itu mereka bercita berjuang waktu itu sebagaimana kita tahu pergerakan Imam Ponjol, pergerakan Diponegoro ya, Cik Ditiro, semua itu kan dari dasar mereka, dasar cita perjuangan mereka untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda. Dan berbagai macam pengaruhnya itu kan. Sekarang dengan adanya berkat dari perjuangan itu sehingga diakui oleh para pemimpin kita dulu ya, dengan memperjuangkan merumuskan mukadimah anggaran dasar kita kan, dengan rahmat Allah kan, artinya dengan pertolongan Allah. Indonesia ini merdeka. Nah, kalau Bapak lihat sekarang ini dalam percaturan politik sekarang ini para pemegang kendali pemerintahan maupun eksekutif, legislatif, bagaimana pandangan Bapak terhadap memahami daripada rahmat Allah ini yang merupakan anugerah diberikan kemerdekaan ini berkat perjuangan para tokoh-tokoh kita dulu? Ada sesuatu yang hilang, yaitu inti rahmat itu sendiri, yaitu iman dan Islam. Semestinya sebagaimana para sultan-sultan dahulu ketika dia jadi sultan sudah otomatis dia akan memberlakukan Islam, sudah otomatis. Nah, problemnya kita ini adalah saya ulang, ada sesuatu yang paling mahal di kita sendiri, yaitu iman dan Islam kita itu. Nah, mestinya iman dan Islam kita ini mesti kita wujudkan dalam bentuk kehidupan. Nah, hanya saja kaum muslimin sekarang ini keimanannya hanya diterjemahkan dalam sholat, dalam ibadah mahdhah. Mestinya keimanannya diterjemahkan dalam seluruh lini kehidupan. Bagaimana menerjemahkannya? Semua produk undang-undang mesti didasarkan kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah, ternyata membangun kehidupan berdasarkan Quran dan Sunnah itu, atau berpolitik berdasarkan Quran dan Sunnah itu jihad yang paling afdal. Jadi jihad yang paling afdal bukan merobohkan lawan, bukan menumbangkan lawan, tetapi ketika lawan sudah tumbang, kemudian menegakkan syariah, itulah jihad yang paling afdal. Kalau saya bahasakan adalah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, kemudian diminin dengan bagus, akhirnya bisa menegakkan syariah. Inilah jihad yang paling afdal. Sebab endingnya harus menegakkan Islam. Kemudian ketika Rasulullah memobilisir pasukan untuk melakukan Fatah Makkah tahun 8 Hijriah, kan perang. Ternyata aktualisasinya bukan perang tembak-tembakan, kan belum ada tembak. Tapi aktualisasinya adalah unjuk kekuatan. Dengan unjuk kekuatan maka bisa tertundukkan. Nah, kemudian ketika peristiwa namanya Haji Wada, ada sahabat yang bertanya, perjuangan yang paling hebat itu apa? Ayu jihadin afdol. Ternyata jawabnya jihad yang paling afdol ada afdol jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ini isyarat politik. Jihad yang paling afdol adalah mengingatkan sultan yang dolim. Artinya misalnya kesultanan Syiah ini semua sudah dibangun di atas Islam. Bagus, sudah sistemik bagus. Nanti kapan-kapan muncul seorang sultan yang dolim, maka semua produk dan semua hasil yang dulu sudah dibuat akan hilang.
Maka mengingatkan seorang sultan yang sedang menyimpang itu jihad yang paling ampuh, karena menata apa-apa yang sudah batil. Nah, kalau mengingatkan seorang sultan saja atau seorang penguasa saja itu jihad yang paling afdal, bagaimana kalau menata dari awal? Lebih afdal. Ya? Maka dari sini saya melihat bahwa berjuang dalam ranah politik untuk tujuannya adalah menegakkan hukum Allah, ini jihad yang paling afdal. Itu afdal ya. Baik, luar biasa Ustaz. Lalu sekarang apa menurut pandangan Ustaz langkah ke depan ini di dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila ini dengan Ketuhanan Maha Esa ini kan, agar nilai-nilai keislaman itu bisa terwujud di negara kita ini? Apa langkah yang harus kita lakukan? Masya Allah. Yang pertama, ini khusus untuk orang Muslim, bukan untuk yang non. Orang Islam itu hidupnya akan berarti kalau dia membangun hidupnya di atas Islam. Selebihnya tidak berarti. Kalau membangun keluarganya di atas Islam bermakna. Kalau termasuk membangun pemerintahnya di atas Islam bermakna. Kalau tidak ada makna. Nah, maka dengan demikian mestinya semua praktisi politik Islam harus dalam hatinya niatnya, saya hidup ini untuk beribadah, bentuk ibadah saya adalah menegakkan syariah. Mestinya begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya dua, yaitu restrukturisasi dan regulasi. Yaitu bagaimana semua pejabat itu orangnya soleh. Masya Allah. Orangnya soleh dan kredibel dan capable. Nah, kemudian setelah itu semua peraturan yang dibuat sejak dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, penafsiran turunannya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Sebab kalau bertentangan dengan syariah berarti bertentangan dengan sila pertama. Berarti juga bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Itulah kewajiban kaum muslim, meluruskan motivasi dan strategi. Itu sampai ke daerah ya? Sampai ke daerah begitu juga. Sebab kalau tidak, perjuangan umat Islam dalam berpolitik sia-sia. Sebab bukan untuk Islam. Gitu. Hanya untuk kepentingan duniawi. Itu sayang. Hubbud dunia. Baik Ustadz, Pak Kiai ini luar biasa nih dalam pemahaman politik Islam kita. Jangan dianggap Islam ini tidak berpolitik. Islam berpolitik. Oleh karena itu mari kita pahami apa yang telah diberikan pencerahan tadi oleh Pak Kiai kita ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kerana kehidupan kita di atas dunia lain tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, comment, like and subscribe. Masya Allah.